Tim kuasa hukum pedagang dan pemilik kios yang tergabung dalam P3SRS Pasar 16 Ilir Palembang, Edi Siswanto SHMH, menghitung ada sekitar 44 kios milik pedagang yang dirusak dan dagangannya yang hilang di jarah. Menurut Edi Siswanto, lapak yang dirusak mulai dari lapak yang berada di basement hingga lantai 3 gedung Pasar 16 Ilir. Berdasarkan CCTV yang ada di lokasi merekam aksi pengerusakan itu diduga terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 1 dini hari yang diduga dilakukan sekitar 10 orang pria. Bahkan katanya fasilitas umum yang ada di gedung Pasar 16 Ilir seperti WC umum dan kelistrikan turut dirusak. Kendati demikian diakuinya tak semua lapak milik pedagang di gedung Pasar 16 Ilir yang rusak. Beberapa bahkan diantaranya kini masih berdagang. Edi menduga aksi pengerusakan dan dagangan yang hilang ini diduga dilakukan oleh oknum pihak pengelola gedung Pasar 16 Ilir. Padahal belum lama lalu Edi sudah memperingatkan insiden semacam ini jangan sampai terjadi. Namun kenyataannya pihak yang tengah berkonflik ini masih nekat melakukan. Edi mengatakan sehari sebelum kepala pemasaran BCR itu melakukan sosialisasi dan menghimbau para pedagang untuk mau direlokasi ke TPS di bawah jembatan Ampera Palembang. Terkait tudingan dibalik pengerusakan lapak yang berada di basement hingga lantai 3 gedung Pasar 16 Ilir dan penjarahan barang dagangan, dibantah keras PT BCR. Direktur Utama PT BCR Satria Arif Rahmat melalui kuasa hukum PT BCR Suharyono membantah dugaan mendalangi pencurian dan perusakan barang milik mitra mereka. Menurutnya PT BCR hanya punya kepentingan untuk meminta pedagang pindah dari gedung ke tempat penampungan sementara yang disediakan di bawah jembatan Ampera tanpa melakukan perusakan sebagai paksaan. Para pemilik kios yang berdagang di dalam gedung Pasar 16 itu pada hari ini membuat laporan polisi terkait dengan tindak pidana yang terjadi semalam sekitar jam 1 lebih ya sampai dengan subuh. Itu terjadi pengerusakan dan pencurian atas kios barang dagangan milik mereka yang ada di gedung Pasar 16 Ilir. Jadi pada hari ini kami mendampingi para pedagang yang dirugikan, yang kiosnya hancur, yang barang-barangnya dijarah, dengan membuat laporan polisi 363 pencurian dan pemberatan dan 170 pengerusakan secara bersama-sama. Itu yang kami sampaikan hari ini. Pengerusakan ini terkait dengan program revitalisasi Pasar 16 Ilir atau seperti apa? Ada dugaan kuat ke arah situ, karena kan pada tanggal 30 Agustus kalau tidak salah, itu kan di road PT BCR dalam konferensi persnya itu menyampaikan ancaman bahwa mereka tidak bertanggung jawab apabila terhadap pedagang tidak mau direlokasi, apabila terjadi kerusakan dan kehilangan mereka tidak bertanggung jawab. Intinya itu yang disampaikan kepada media, ya kan? Nah, pada sehari sebelum hari ini orang BCR juga dalam sosialisasinya mengatakan bahwa Ibu Yeni ya kalau salah, Yayan ya, itu menyampaikan pada para pedagang untuk bersedia direlokasi, pindah di bawah jembatan Ampera pada tanggal lambat-lambatnya tanggal 30 September. Apabila tidak bersedia maka mereka akan dipaksa kan begitu. Nah, kalau bagi yang bersedia ditempatkan itu disuruh bayar DP kepada BCR. Itu kemarin kejadiannya. Nah, semalam sebelum tanggal 30 yang dia sampaikan itu sudah terjadi pengerusakan. Nah, kami menduga kuat ini ada kaitan dengan BCR karena dari rekaman CCTV ada oknum BCR yang tertangkap kamera. Semua para pedagang mengidentifikasinya sebagai oknum BCR. Jadi namanya ada, ya kan? Pelakunya itu berkantor di BCR, jadi dapat dikenali. Ya, satu lagi pengakuan security, ada videonya. Jadi security BCR mengakui bahwasanya peristiwa semalam itu adalah orang BCR yang melakukan. Mereka tidak tahu katanya, seperti tukang-tukang katanya, tukang-tukang gitu ya, yang masuk dalam gedung. Kak, jadi yang lapor ke hari ini siapa baik? Yang dilaporkan hari ini adalah oknum BCR bernama Firman, kemudian Satria dan Rizal selaku Direktur Perumda Pasar Jaya, ya kan? Karena diduga mereka ini bertanggung jawab terhadap peristiwa yang semalam itu sampai dengan subuh tadi, sehingga faktanya terjadi kerusakan dan kehilangan. Gitu.
Ada Pas- berapa lapak yang dirusak? Sekitar 44 kios ya, kios. Dan di lantai 3 itu bersih. Lantai 3, lantai 2. Jadi 44 itu lantai 3 habis semua, dirobohkan semua, dirusak semua. Lantai 2, lantai 1 dengan basement. Nah, di antara beberapa kios yang ada itu ada kehilangan barang-barang pedagang. Ya. Pasca kejadian sendiri, gedung pasar 16 itu artinya dalam pengawasan kita atau seperti apa, Kak? Gedung pasar 16. Iya. Iya. Kan sesuai dengan undang-undang, para pedagang yang kami dampingi ini adalah pemilik kios, pemilik satu rumah susu. Jadi mereka punya sertifikat hak milik, ya. Nah, jadi sedangkan gedung itu ada pengelolanya. Untuk sementara ini mereka itu sebagai pengelola itu ada HGB kan, pengelola. Nah, kalau para pedagang ini adalah pemilik kios-kios di dalam itu. Jadi itu semua terpisah. Jadi pengelola dan pedagang pemilik kios itu terpisah. Bukti kepemilikannya. Setelah kejadian sendiri, Kak, barangkali bahkan ada pengawasan terhadap kios-kios milik pedagang, mungkin agak jaga bersama atau seperti apa gitu? Ya, jadi begini. Jadi terkait dengan pengamanan, para pemilik kios sudah sepakat untuk memakai jasa security yang lain, ya kan? Untuk pengamanan jasa security yang lain, dan secara bergilir mereka akan semacam piket lah untuk menjaga gedung, dan mereka akan bertahan di gedung itu. Selain melayangkan laporan ke Polda, upaya hukum lain yang kita lakukan seperti apa, Kak? Untuk sementara kita laporan ini, Ha? ya kan, nanti kita akan bersurat juga kepada PJ, karena PJ wajib mengetahui ini bahwa ada tindakan yang sudah tindakan main hakim sendiri, kriminal. Karena PJ kan kemarin pada tanggal berapa itu masih menjanjikan untuk ada pertemuan sekali lagi pada pedagang. Nah, ternyata, ya kan, yang mereka percayakan untuk mengelola pasar 16 ini melakukan tindakan yang kita duga melakukan tindakan kriminal. Kak, bentar, Kak. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Itu kemarin kejadiannya.